Kita semua pasti pernah ya ngerasa bingung, tersesat, terus nyari-nyari jawaban kemana-mana. Nah, ternyata ada sebuah rahasia dari filosofi Jawa kuno yang bilang pemandu terhebat kita itu mungkin jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng konsep guru di dalam diri ini. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan. Siapa sih guru terhebat dalam hidup Anda? Orang yang benar-benar ngebentuk siapa Anda hari ini? Yang ngasih pelajaran paling berharga? Siapa dia? Mungkin yang langsung kepikiran itu orang tua, atau mentor di kantor, bisa juga dosen di kampus, atau jangan-jangan justru pengalaman hidup yang pahit. Nah, menurut filosofi Jawa, semua itu emang dianggap guru. Bahkan katanya nih, pengalaman yang menyakitkan itu adalah guru yang paling kuat. Oke, semua jawaban tadi itu penting banget. Tapi, filosofi Jawa ngajak kita mikir lebih jauh lagi dengan satu pertanyaan yang cukup radikal. Gimana kalau guru kita yang paling sejati, yang paling inti, itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita sendiri dari dulu? Wow, oke, mari kita gali lebih dalam soal ini. Oke, biar ngerti konsep guru di dalam diri ini, kita harus lihat dulu petanya. Jadi, tradisi Jawa itu ngebagi guru jadi 4 jenis. Anggap aja ini kayak tangga belajar gitu, di mana setiap anak tangganya ngebawa kita makin masuk ke dalam diri kita sendiri. 3 yang pertama ini kita semua pasti kenal. Ada guru rupo. Ini guru yang ada wujudnya, kayak orang tua atau dosen. Terus guru wicoro, guru lewat tulisan. Ya, kayak penulis buku yang lagi kita baca. Yang ketiga, guru laku. Ini guru dari pengalaman, mau itu manis atau pahit. Nah, tapi yang keempat ini nih yang spesial, namanya guru sejati. Dan disinilah letak kuncinya. Oke, guru sejati. Apaan sih itu sebenarnya? Ini penting ya, guru sejati itu bukan sosok orang, bukan juga roh atau entitas dari luar. Konsepnya itu, dia adalah percikan ilahi di dalam jiwa kita masing-masing. Jadi bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, tapi sesuatu yang emang udah ada dari sananya. Ibaratnya sumber kebenaran batin yang apinya tuh nggak pernah mati. Terus gimana cara dengerin suaranya? Nah, salurannya itu lewat apa yang kita sebut hati nurani. Gampang ya, bayangin aja ini kompas di dalam diri kita. Kalau kompasnya bersih, jarumnya pasti nunjuk ke utara, ke arah kebenaran. Tapi, kalau kompasnya kotor, keruh kena lumpur ego dan nafsu, jarumnya jadi ngaco kan? Nah, disitulah kita tersesat. Tapi kan, ini dia tantangannya. Di kepala kita tuh rame banget. Ada suara ego, suara pengen ini itu, suara takut. Terus gimana dong cara bedain mana suara si guru sejati dan mana yang cuma noise? Tenang, ada kok caranya. Para pemikir zaman dulu, termasuk filsuf besar seperti Imam Ghazali, udah ngasih kita peta yang jelas banget buat bedainnya. Coba kita lihat tabel ini. Ada 3 sinyal utama. Pertama, suara dari guru sejati atau hati nurani. Rasanya gimana? Selalu tenang, damai, mantap. Arahnya pasti ke kebaikan dan kejujuran. Nah, bedain sama yang kedua, tarikan hasrat atau nafsu. Rasanya tuh nggak tenang, gelisah, pengen cepat-cepat dapat kesenangan. Arahnya cuma buat kepuasan sesaat. Terakhir yang paling bahaya, bisikan negativitas. Ini rasanya udah pasti cemas, gelisah, dan takut. Dan arahnya selalu ke hal-hal yang merusak. Konsep rasa ini penting banget. Bahkan ada sebuah hadis terkenal yang bunyinya pas sekali. Mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu adalah apa yang bikin jiwa tenang. Ini dia kuncinya. Tuntunan yang benar itu, meskipun jalannya mungkin susah, di hati itu rasanya damai. Sebaliknya, hal yang salah, biarpun kelihatannya gampang dan enak, pasti ninggalin rasa gelisah di hati. Oke, jadi kalau kompas batin kita ini lagi kotor dan keruh, gimana cara bersihinnya? Nah, filosofi Jawa punya 3 langkah praktisnya. Langkah pertama namanya tazkiyatun nafs, atau gampangnya bersih-bersih jiwa. Anggap hati nurani kita itu air bening di dalam gelas. Sifat jelek kayak iri, sombong, benci, itu ibarat lumpur yang kita cemplungin ke dalamnya. Ya, keruh lah jadinya. Nah, proses ini adalah soal gimana kita ngangkat lumpur-lumpur itu satu persatu. Yang kedua, laku prihatin atau disiplin diri. Ini bukan soal nyiksa diri ya, tapi lebih ke latihan buat ngendaliin hasrat-hasrat duniawi yang sesaat. Misalnya lewat puasa, atau ngurangin tidur yang nggak penting. Tujuannya apa? Biar kita nggak lagi jadi budak nafsu, tapi jadi tuan yang dipandu sama kearifan. Dan yang ketiga, ini yang paling dalam, namanya olah roso. Artinya, mengasah rasa atau kepekaan batin. Ini tuh seni mendengarkan level tinggi. Bukan cuma dengerin omongan orang, tapi ngerasain apa yang sebenarnya ada di balik omongan itu. Latihan buat ngerasain kapan kita harus diam, kapan harus ngomong, dan nemuin makna tersembunyi dari setiap kejadian. Nah, seluruh perjalanan ke dalam diri ini ada ceritanya loh.
digambarin dengan sangat indah dalam sebuah kisah wayang legendaris dari Jawa, yaitu kisah Dewa Ruci. Cerita ini adalah alegori yang keren banget. Tokoh utamanya Bima disuruh gurunya buat nyari air kehidupan di tengah samudra. Misi yang mustahil. Di sana dia ngelahin raksasa, ngelahin naga, yang semuanya itu simbol dari pertarungan dia ngelawan nafsunya sendiri. Tapi puncaknya, dia nggak nemuin air kehidupan di luar sana. Malah dia ketemu sama Dewa Ruci, sosok dewa super kecil yang wujudnya persis kayak Bima sendiri. Dan Dewa Ruci inilah yang ngasih tahu Bima, air kehidupan yang kamu cari itu ada di dalam dirimu sendiri. Ini inti pesannya kan? Perjalanan terhebat itu ternyata bukan keluar, tapi ke dalam. Terus gimana sih profil orang yang udah nyambung sama guru sejatinya? Nah, ini dia yang menarik. Mereka tuh bukan orang yang paling heboh atau paling kelihatan spiritual. Justru sebaliknya. Orangnya rendah hati, nggak pamer soal kearifannya, penuh kasih sayang, nggak gampang ngejudge orang lain, tenang, dan jadi pendengar yang baik. Pokoknya dekat sama mereka tuh bawaannya adem. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain buat cari perhatian. Jadi, inilah kesimpulan dari semua ini. Semua nasihat paling bijak, semua jawaban yang selama ini kita cari mati-matian, bisa jadi sebenarnya nggak ada di luar sana. Bisa jadi, semua itu udah ada di dalam diri kita sendiri, cuma nunggu untuk kita dengarkan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana nyarinya, tapi kalau hari ini Anda bisa benar-benar hening sejenak, kira-kira apa ya yang mau dibisikin sama guru sejati Anda?